Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ikut geng motor, 5 pelajar kelas 3 sebuah SMK swasta di Purwakarta dibekuk polisi karena merampas barang dan membacok korbannya. Penyakit difteri menyerang wilayah Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. 7 orang anak meninggal dunia dalam sebulan terakhir. Peringati tragedi longsor sampah, ratusan warga Kampung Cirende, Kota Cimahi gelar doa bersama bagi 157 korban tewas. Kita ke informasi selanjutnya. Penyakit difteri melanda wilayah Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Akibat penyakit tersebut, sejauh ini 7 orang anak meninggal dunia. 7 orang anak meninggal dunia dalam sebulan terakhir setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Penyebabnya adalah penyakit difteri yang melanda wilayah Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Salah satu korban meninggal dunia adalah seorang anak berusia 8 tahun. Menurut sang ayah, sebelum meninggal dunia anaknya mengalami sakit di bagian tenggorokan yang diiringi dengan demam. 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit, sang anak meninggal dunia. Rawat 2 hari. Meninggalnya di rumah sakit? Iya. Ya kondisinya demam sama tenggorokan. Ya saya agak tega aja lihatnya. Dikasih penyakit yang begituan. Kami dari pemerintah desa meminta kepada masyarakat semuanya untuk menjaga kebersihan tempatnya dan terus PHBS lah, teman PHBS, dan mungkin buat anak-anak yang berusia 2 bulan sampai 59 bulan untuk melaksanakan imunisasi di posyandu. Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Rengas Dengklok Selatan 5 di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang tak bisa belajar di sekolah. Penyebabnya karena gerbang sekolah mereka digembok sebagai buntut dari sengketa lahan antara pemerintah dengan ahli waris tanah. Ratusan siswa SD Negeri Rengas Dengklok Selatan 5 di Jalan Rengas Jaya, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang hari Selasa lalu terpaksa harus kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka tidak bisa masuk sekolah lantaran gerbang sekolah digembok ahli waris. Penyegelan sekolah tersebut merupakan buntut sengketa kepemilikan lahan antara ahli waris dengan pemerintah Kabupaten Karawang. Dirantai. Kenapa emang? Jadi nggak bisa sekolah? Dirantainya sejak kapan? Kemarin masih bisa? Pas kemarin masih bisa. Kemarin masih bisa. Oh, hari ini ya? Iya. Kata gurunya apa tadi? Katanya sekolah di kelas 1. Kelas 1. Di sini nggak bisa dipakai. Kenapa? Digembok. Jadi sekarang ini gimana? Disuruh pulang atau gimana? Disuruh pulang nanti jam 9 ke kelas 1. Penggantian sekolah untuk dibayar. Saya tidak mampu, hanya berserah diri untuk koordinasi dengan Disdikpora. Bahkan Disdikpora pun juga menyarankan silahkan saja buat surat ke Bupati, ke Disdikpora, ke bidang aset, kemudian ke Sekda. Nah itu melalui klimnya barangkali gitu ya, melalui Rodarim, itu sudah disampaikan. Pihak sekolah sudah melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan. Untuk sementara, pihak sekolah meliburkan murid-murid kelas 4, 5, dan 6 karena ruang kelasnya disegel. Pihak sekolah juga akan menerapkan sistem belajar 2 gelombang atau double shift di gedung B setelah selesai pembelajaran untuk kelas 1, 2, dan 3. Syamsul Nur Syam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Warga Kampung Cirende, Kota Cimahi tak bisa melupakan tragedi pilu bencana longsor sampah pada tahun 2005 lalu yang menewaskan ratusan korban. Peristiwa kelam yang menjadi tragedi longsor sampah pertama di dunia ini kemudian diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional setiap tanggal 21 Februari.
Di Kampung Cirende, Kelurahan Lui Gajah, Kota Cimahi inilah peristiwa kelam 18 tahun silam atau 21 Februari 2005 itu terjadi. Tragedi pertama yang menggemparkan dunia itu terjadi di mana longsoran sampah di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA menewaskan 157 warga setempat. Untuk mengenang peristiwa tersebut, 200 warga mulai dari tokoh agama, masyarakat adat, mahasiswa dan murid SD melakukan doa bersama. Warga kemudian berjalan kaki menuju salah satu titik bukit longsor sampah pada 18 tahun silam untuk melakukan tabur bunga. Diiringi doa dan alunan musik tradisional karinding, suasana khidmat dan sakral mengiringi peringatan tragedi longsor TPA Lui Gajah. Tragedi TPA Lui Gajah inilah yang membuat pemerintah menjadikan Hari Peduli Sampah Nasional diperingati setiap tanggal 21 Februari. Peringatan ini perlu dilakukan agar kejadian serupa tak terulang lagi. Hitungannya bukan sekarang, bukan 18 tahun, tapi dari awal. Dari awal itu, ya dari awal kejadian itu harusnya pemerintah itu kayak langsung gitu. Kenapa bisa terjadi? Gitu. Karena terjadi ini bukan tidak pernah melawan pemerintah, tapi melawan aturan, melawan konsep yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengelola TPA itu. Ya intinya kan jangan sampai terjadi seperti itu. Itu kita harus berpikir dari hulu, tidak hanya bagaimana membuang sampah, tapi bagaimana 3 kata ya, reduce, reuse, recycle. Itu betul-betul diterapkan, dilakukan, diimplementasikan dengan insentif dan penegakan hukum gitu dari pemerintah. Reduce itu kelihatannya aja mudah diucapkan, tapi begitu implementasi jangankan di masyarakat, di pemerintah sendiri belum sanggup. Saat kejadian pada 21 Februari 2005, kawasan ini diguyur hujan deras, sehingga gunungan sampah setinggi 200 meter goyah dan terpicu konsentrasi gas metan. Tumpukan sampah menyapu permukiman yang ada di bawahnya sejauh 1 kilometer. Kini, lokasi tempat pembuangan akhir Cirende seluas 80 hektar sudah tidak beroperasi lagi dan sudah dialihkan ke TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.